Kalau denger kayaknya enak banget dapat duit baca doa dalam 3 hari. Masya Allah banget, berarti ya rezeki kakak. Kalau saya sendiri baca apa-apa aja sholawat sampai 1000 tapi tetap aja belum dapat duit. Kak Uti Renan, komennya makasih ya. Jadi Kak Uti Renan, yang pertama adalah Kak Uti istiqomah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam kita mengamalkan suatu amalan, paling pertama adalah niatkan bahwa kita mencari ridhonya Allah. Pada saat Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan, dosa kita diampuni, kita dicintai sama Allah, kita mendapat cintanya Allah, kita mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah. Pada saat itulah Allah mengijabah doa kita. Nah, kuncinya adalah satu. Kita ini harus beriman dan bertakwa. Kita ini hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk menghamba kepada Allah kan, gitu. Nah, artinya di situ yang perlu digarisbawahi, kita ini adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi, ketauhidan kita harus number one, harus di atas segalanya. Jadi, kita mengamalkan amalan apapun, kalau kita nggak yakin, maka amalan itu gak dijabah. Artinya teman-teman atau kakak ragu sama ketauhidannya Allah, ragu akan kekuasaannya Allah, ragu akan kebesarannya Allah, ragu akan kun fayakunnya Allah. Gitu. Nah, makanya banyak kan teman-teman di luaran sana yang aku kok udah begini, udah begitu, tapi kok belum. Karena nggak yakin, di dalam hati kecilnya itu masih, masa iya sih duitnya dari mana? Misalkan gitu kan. Misalkan mau jadi pilot gitu anaknya, tapi gimana caranya? Misalkan kayak gitu, ini contoh ya. Atau mau bayar utang 100 juta, tapi gimana duitnya dari mana? Jadi kayak nggak yakin kalau Allah itu maha membalikan telapak tangan, merubah siang jadi malam, malam jadi siang aja Allah bisa, apalagi hanya mengabulkan doa hambanya, menciptakan alam semesta dan seisinya saja Allah bisa, apalagi mengabulkan hajat kita. Nah, makanya perlu yang namanya belajar law of attraction. Cara simpelnya adalah begini. Di sini tuh lengkap banget ya di buku Jemput Sukses with Loa dan Jalur Langit. Di sini diajarin kenapa sih kita harus belajar yang namanya law of attraction. Karena law of attraction itu adalah hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan, baik itu negatif atau pikiran positif, maka itu yang datang ke dalam hidup kita. Jadi pikiran kita ini gak peduli mau yang kita pikirin pikiran baik atau pikiran yang gak baik, mau yang kita pikirin itu pikiran yang kita inginkan atau pikiran yang tidak kita inginkan, pikiran kita gak bisa nyaring. Dan dua-duanya diijabah. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu dekat, di denyut nadi kita ini ada Allah. Lewat apa? Lewat tentara-tentaranya Allah, yaitu malaikat. Jangankan di denyut nadi, di semua sekitar kita ini ada malaikat rakib atid yang mencatat semua kegiatan kita. Dari bangun tidur, mau tidur, dan setiap detik hidup kita. Gitu. Nah, makanya kenapa ada orang yang baru manifestasi, berdoa, sudah diijabah sama Allah. Karena pertama, begitu dekatnya sama Allah. Kedua, mempraktekkan law of attraction itu tadi. Jadi ketauhidannya itu memang hakul yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu gitu. Nah, kalau saran aku sih sebenarnya untuk temen-temen nih yang masih kayaknya bingung, Pak, masa iya sih kok bisa? Apa iya bener gitu? Kok bisa secepat itu? Bisa dalam sejam aja kalau teman-teman yakin ada rezeki datang. Pernah nggak ngalamin? Kayaknya kok aku kepengen ketemu orang itu, tahu-tahu orang itu datang ke rumah kita. Pernah gak gitu? Nah, itu namanya hukum ketertarikan, law of attraction. Apa yang kita pikir itu yang terjadi. Saya pernah lagi duduk-duduk, aduh kepengen banget ya makan nasi Padang. Tahu nggak? Habis sholat Jumat, suami dapet, kan kalau di Jogja kan Jumatannya dapat nasi ya, dapat nasi Padang 2. Jadi pas banget untuk saya sama suami. Padahal itu hal kecil ya, kayak gitu. Nah, begitu juga kejelekan, begitu juga hal yang gak baik. Waktu itu pernah saya ngebayangin, kayaknya ini bakal keserempet nih, beneran keserempet antara motor sama motor, akhirnya kita jatuh. Karena saya berpikir kayaknya mau keserempet nih, gitu.
Padahal sebenarnya gak usah sih dipikirin kayak begitu, ngapain mikir keserempet gitu kan. Pikirnya yang selamat, enak jalannya, lancar kan gitu harusnya. Gitu. Nah, jadi Kak Uti Renan bukan diada-ada ya, tapi memang real dan itu sering banget terjadi pada saya, ngalamin keajaiban-keajaiban yang nyata banget dari Allah. Semua itu penuh keajaiban, mudah, ringan, dan menyenangkan kalau kita tahu ilmunya. Nah, kalau saran aku sih baca dulu nih, ini dalamin. Semua ada di buku Jemput Sukses Sweet Loa dan Jalur Langit. Dicek out ya, bukunya udah aku taruh di keranjang kuning. Assalamualaikum.